Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa, mahasiswi jurusan Gizi Prodi Sarjana Terapan semester 4, baik yang kelas A maupun yang kelas B yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat bertemu kembali dengan kami di mata kuliah survei konsumsi pangan. Adapun pada hari ini kita akan melakukan praktek mata kuliah survei konsumsi pangan secara daring, jarak jauh. Adapun tema kita pada hari ini adalah kami meminta kepada Anda untuk lebih memahami tentang food wigging, yaitu menimbang bahan makanan, di mana tahapan pertama adalah kita akan melakukan penaksiran bahan makanan. Jadi tugas Anda adalah yang pertama adalah saya dan tim akan menyampaikan beberapa bahan makanan secara visual kepada Anda melalui video ini. Tugas Anda adalah Anda melakukan penaksiran terhadap bahan makanan tersebut, yaitu dimulai dari URT-nya, apa nama URT-nya, kemudian dengan menaksir berat, ya. Jadi ada beberapa bahan pangan di sini, bahan makanan di sini, dimulai dari bahan makanan pokok, lauk hewani dan nabati, sayur, kemudian buah serta lainnya. Jadi saya ulangi lagi, tugas Anda adalah menaksir seluruh bahan makanan yang kami displaykan pada hari ini. Kemudian Anda tulis berapa penaksiran berat dari bahan tersebut. Kemudian untuk lanjutannya nanti kita akan sampaikan di video berikutnya. Untuk yang bahan pertama adalah kita akan menaksir roti, ya. Ini roti ada 2 buah, Anda bisa lihat, ada kiri dan kanan, dan biasanya memang roti tawar ini adalah sepasang, ya. Jadi saya ingin minta kepada Anda menaksir berapa berat kedua buah roti yang saya pegang ini. Roti tawar. Oke. Roti tawar ini tanpa kulit, ya. Jadi Anda bisa lihat permukaannya. Kira-kira berapa berat dari 2 buah roti tawar ini? Yang pertama. Yang kedua adalah kita ke bahan berikutnya, yaitu beras. Ini ada beras yang saya masukkan ke dalam piring kecil ini, ya. Mudah-mudahan Anda bisa melihat secara visual, ya. Ini berasnya, ya. Kira-kira menurut Anda, ya, saya dekatkan, berapa taksiran Anda terhadap beras yang kami displaykan pada hari ini? Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mie kering. Masih dalam kelompok bahan makanan pokok. Ini ada mie kering, mie kuning, ya. Kurang lebih ada 4 buah, ya, seperti ini. Kira-kira berapa berat dari mie kering tersebut? Total, ya. Total dari mie keringnya ada 4 buah. Jadi kira-kira menurut taksiran Anda berapa berat dari mie kering tersebut? Kemudian kita beranjak ke bahan makanan yang berikutnya adalah sebuah kentang. Kentang juga merupakan bahan makanan pokok, sumber karbohidrat. Ini kira-kira kentang yang saya tampilkan, menurut Anda berapa berat dari 1 buah kentang, ya, ukuran sedang, ya. Ya, seperti ini. Anda tuliskan ukurannya. Kemudian yang berikutnya adalah tepung terigu, ya. Tepung terigu ini seperti dalam piring. Kira-kira berapa taksiran Anda berat dari tepung terigu tersebut? Itu yang terkait dengan bahan makanan pokok yang saya minta kepada Anda untuk melakukan penaksiran. Nanti silakan diberikan jawaban Anda terhadap taksiran bahan makanan tersebut. Kemudian yang kedua adalah, tadi kalau bahan makanan pokok, berikutnya adalah lauk hewani, ya. Di sini ada lauk hewani. Yang pertama adalah saya tunjukkan adalah ikan, ya.
Ini ada jenis ikan. Anda lihat, ini ikan jenis ikan kembung, ya. Kira-kira berapa gram berat satu ekor ikan kembung, ya? Menurut Anda, penaksiran Anda sama dengan bahan makan pokok tadi, Anda tulis, Anda taksir kira-kira berapa beratnya. Kemudian yang berikutnya adalah satu potong ayam bagian dada, ya. Ini bagian dada, Anda bisa lihat. Ini permukaannya, ya. Kira-kira berapa berat satu potong ayam di bagian dada? Anda diminta untuk menaksir bahan makanan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah daging sapi. Kami menyiapkan 2 buah potong sedang daging sapi, ya. Ini ada kiri dan kanan saya ini. Menurut Anda, kira-kira berapa berat daripada daging sapi ini, ya? Anda taksir, Anda catat di dalam lembar kerja Anda. Kemudian yang berikutnya adalah telur ayam negeri, ya. Ada 2 buah telur ayam yang ukurannya kurang lebih sama, ya. Kami meminta Anda untuk menaksir kira-kira berapa berat dari telur ayam ini, 2 buah telur ini. Jadi Anda perkirakan, Anda taksir, ya, 2 buah telur ayam ini. Kira-kira menurut Anda berapa berat dari telur ayam sebanyak 2 buah ini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ikan teri, ya. Ini ikan teri, kurang lebih hampir setengah dari mangkok terisi ikan teri, ya. Ikan teri ini belum masih utuh ikan terinya dengan kepala. Jadi sila kepalanya sudah hilang, ya, sudah dibersihkan, sorry. Jadi sudah dibersihkan, jadi tanpa kepala ikan terinya. Kira-kira berapa berat daripada ikan teri? Kurang lebih setengah mangkok kecil ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang sering Anda lihat juga adalah telur puyuh. Ada 5 buah telur puyuh, ya, ukuran standar, ya, dari telur puyuh. Karena ada juga yang besar gitu. Ini yang ukuran sedang dari telur puyuh. Ada 5 buah telur puyuh. Silakan Anda taksir kira-kira berapa berat 5 buah telur puyuh. Kemudian yang terakhir adalah ikan nila. 1 ekor ikan nila ukuran sedang, ya. Ukuran sedang. Kira-kira menurut Anda ikan nila ini berapa beratnya, ya. Jadi itu yang perlu Anda taksir dari bahan makanan pokok tadi, kemudian lauk hewani, ya. Kemudian saya lanjutkan dengan 2 jenis nabati, ya. Ini ada tahu 1 buah ukuran sedang, ya. Ini biasa kalau orang bilang tahu singkawang, tapi di Pontianak pun sekarang sudah banyak. Jadi Anda taksir kira-kira 1 buah tahu ukuran sedang beratnya berapa. Kemudian yang berikutnya adalah tentu lawannya tahu adalah tempe. Ya, ini kurang lebih 1 potong ukuran sedang, ya. Ini tempe. Kira-kira berapa taksiran Anda menurut Anda? Tuliskan di lembar kerja Anda 1 potong sedang tempe. Itu yang lauk hewani dan nabati. Nah, kemudian ditambah mungkin 1 jenis kacang, juga ini termasuk kategori kelompok nabati, ya, kacang-kacangan. Ini kurang lebih hampir 1/4 mangkok, ya. Ini Anda bisa lihat. Kira-kira menurut Anda berapa berat daripada kacang tanah, ya. Kacang tanah yang kami displaykan pada hari ini. Ini yang terkait dengan bahan
makanan mulai dari bahan makanan pokok, lauk hewani, kemudian lauk nabati. Silakan dimasukkan ke lembar kerja berikutnya.